Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光播讲座episode 59 Kesombongan bisa berubah menjadi kelekatan. Saat praktisi Buddhis menjadi sombong, dia akan menjadi benda padat yang keras. Dia akan membentuk sebuah halangan di dalam pikirannya sendiri. Apakah kalian merasa sebal terhadap orang yang sombong di lingkungan masyarakat? Apakah ada orang semacam ini di tempat kerja? Apakah ada orang semacam ini di perusahaan kalian? Ada banyak anak yang ada di Australia. Setelah mereka lulus pendidikan tinggi, dia akan merasa jengkel saat melihat kedua orang tuanya. Karena orang tua mereka tidak berpendidikan. Kemampuan bahasa Inggris mereka tidak bagus. Mereka tidak ingin orang tuanya menghadiri pertemuan orang tua. Sombong kan? Mereka tidak tahu perjuangan keras orang tuanya. Ada banyak papa yang memakai baju montir, sedikit demi sedikit menabung agar anaknya bisa mendapatkan kelas tambahan. Mobil yang harus diperbaiki masih dinyalakan di depan pintu. Semua itu agar anaknya bisa les. Sudah berapa banyak usaha yang telah dikeluarkan orang tua untuk membesarkan anaknya. Saat anaknya sudah menjadi sombong dan merasa dirinya sangat hebat, dia akan merendahkan orang tuanya sendiri. Ini dinamakan sebagai lupa akan sumbernya sendiri. Apakah anak semacam ini perlu dididik? Sepuh memang khusus mengajari anak-anak semacam ini. Betapa susah payahnya orang tua kita. Kita tidak boleh menciptakan halangan untuk diri kita sendiri. Kita harus melepaskan dan tidak boleh sombong. Kita harus melihat bahwa semua orang itu sama atau kesetaraan hati. Kita harus memeriksa batin kita setiap saat. Apakah kita memiliki kesombongan atau tidak? Ada seorang dokter spesialis AIDS. Di sebuah pertemuan PBB atau acara penting, dia membahas tentang harga selangit. Dia menjadi sukarelawan di acara Dharma Singling Paman. Dia mengenakan name tag sukarelawan dan bertugas memindahkan buku. Bayangkan, orang barat yang membahas tentang penyakit demam keong atau penyakit darah di PBB, itu adalah penyakit yang susah disembuhkan. Tapi dia membahas topik mengenai harga selangit. Orang seperti dia bersedia mengenakan name tag sukarelawan dan bertugas memindahkan buku. Ada banyak petinggi perusahaan yang menghadiri acara seminar Dharma Singling Paman tahun lalu. Mereka memakai baju merah sukarelawan. Kalian bahkan tidak bisa mengenalinya. Saat dia dikenali oleh beberapa orang, "Direktur, ternyata Anda ada di sini juga." Shh, lepaskanlah. Dia tetap memakai baju sukarelawan untuk memindahkan buku. Manusia harus belajar melepaskan kegengsian dan menyingkirkan kesombongan. Kesombongan bagaikan tembok yang keras. Anda akan menutup hatimu sendiri. Suami sangat sombong hingga merendahkan istrinya. Istri sangat sombong hingga merendahkan suami. Anak sangat sombong hingga merendahkan orang tuanya sendiri. Tidak boleh sombong. Anda akan menutupi dirimu sendiri. Mereka adalah orang yang tidak berguna. Saya tidak ingin berbicara pada mereka. Bukankah Anda telah menutup dirimu sendiri? Anda tidak akan menerima teori baik dan pengajaran dari Bodhisattva. Kalian sudah melupakan didikan moral baik. Anda tidak akan mempelajari bakat dan pengalaman yang bisa membuat Anda bertumbuh. Mengapa sepuh bisa mengerti banyak hal? Karena saya selalu mendengar dan mengingat. Sewaktu kecil, ada senior yang berkata pada sepuh, "Jika Anda menerapkan pengalaman orang lain pada dirimu, itu akan menjadi milikmu." Oleh karena itu, saya terus belajar.
Terkadang pembentukan kesombongan berasal dari rasa hebat akan diri sendiri yang kecil. Jangan merasa diri kita sangat hebat. Manusia ada dalam api kesombongan. Jika dia agak sombong, maka saya tidak mau berteman dengannya lagi. Orang ini sangat menyebalkan. Orang ini sangat merepotkan. Kesombongan yang ditanamkan sedikit demi sedikit setiap harinya akan menyalakan api kesombonganmu kembali. Pada akhirnya, itu hanya akan membakarmu. Siapa yang ingin mempedulikan orang sombong? Dia merasa dirinya sangat hebat, pendidikannya tinggi, sangat kaya, tampangnya yang rupawan. Master beritahumu, semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua orang tidak akan menempatkan kelebihan ke dalam dirinya sendiri. Ia juga tidak akan menempatkan kekurangan hanya kepada orang miskin. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, janganlah merendahkan orang lain. Saat Anda sudah mati nanti, jangan-jangan dia ada di atas langit dan dia yang menyelamatkanmu dari dunia alam bawah. Anda pasti akan terharu. Kita harus mengerti hal tersebut. Terkadang, kesombongan yang sepele akan menimbulkan akibat yang luar biasa. Kita harus segera memperbaikinya. Terkadang, ada juga pria yang tidak memiliki kemampuan apapun, tapi masih ingin sombong. Saya adalah seorang pria. Dia merasa dia memiliki kesombongan. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Sefu beritahu kalian, janganlah tergoyahkan saat kalian dipuji. Jika hatimu tergerak saat dipuji, maka Anda akan terlekat. Lihatlah, saya adalah orang baik. Lihatlah, dia sudah memuji saya. Terkadang saat master memuji sekretariat Tong Fang Tai, mereka berkata pada saya, "Sefu, tolong jangan puji saya. Karena begitu dipuji, saya akan sombong. Saya tidak bisa mengendalikannya." Begitu juga dengan Bibi. "Bibi, masakanmu sungguh enak." Keesokan harinya, masakannya hancur. Sefu beritahu kalian, saat seseorang dipuji, janganlah menambah kelekatan pada dirimu sendiri. Tidak boleh menimbulkan rasa hebat, tidak terlekat. Orang yang tidak terlekat tidak akan takut pada apapun. Dia akan disukai oleh siapapun. Kita makan di restoran sana saja. Baiklah, saya juga menyukainya. Masakan mana yang Anda suka? Saya makan segalanya. Apakah orang seperti ini disukai orang lain? Atau orang yang seperti ini? Saya harus makan ini. Saya harus makan ini dan itu. Bagaimana dia bisa disambut baik jika sifatnya seperti itu? Master berharap kalian terus gigih dan teguh untuk mengubah kelekatan diri sendiri. Terus berusaha untuk menyingkirkan kelekatan dan melepaskan kesombongan. Praktisi Buddhis harus merenungkan, bukankah tujuan kita membina diri adalah terbebas dari 6 alam reinkarnasi? Salah satu akar dari reinkarnasi ini adalah kita terlekat pada sesuatu yang kita dapat dan hilang. Jika Anda tidak terlekat pada pencapaian dan kehilanganmu, Anda tidak akan mengalami reinkarnasi. Praktisi Buddhis tidak boleh melekat dan serakah. Jika demikian, kalian pasti bisa tersempurnakan suatu hari. Kita tidak boleh serakah dan melekat. Dengan demikian, Anda pasti akan sukses. Apa itu melekat? Saya memang begini, saya tidak akan mengalah. Menurut saya, memang begitu. Begitulah cara pengerjaan saya. Kata begitulah selalu ada di dalam kalimatnya. Kita harus menyingkirkan kelekatan ini, tidak melekat dan serakah. Kita harus tahu bahwa segala hal yang ada di dunia ini akan kembali pada kekosongan. Hal apa yang bisa kalian bawa? Semua itu adalah kekosongan. Dendam, suka, dan duka yang ada pada masa lalu akan menjadi kosong saat menjelang kematian. Makanan enak, destinasi terbaik, suka duka, percintaan yang membahagiakan, penderitaan yang mendukakan hati,
semua itu akan menjadi kosong saat Anda mati nanti. Dia akan menghilang sesuai dengan air yang ada pada botol infusmu. Untuk apa kita melekat? Kegengsian hanya bisa mencelakai kalian. Kegengsian adalah landasan dari kelekatan. Mengapa Anda bisa terlekat? Karena Anda menginginkan kegengsian. Untuk apa gengsi tersebut? Tidak peduli bagaimanapun tampang Anda, saat Anda bercermin selama 2 jam dan menata rias, Anda pasti akan merasa dirimu sangat cantik. Anda akan lupa bagaimana orang lain menilaimu. Anda hanya perlu lebih bersikap alamiah. Orang lain menyukai sikap, perkataan, kesadaran, semangatmu untuk membantu orang lain. Meskipun wajahmu sangat menyebalkan, tapi orang lain masih akan menyukaimu. Meskipun tata riasmu sudah bagus, Anda juga tidak akan terlihat menarik. Karena Anda jahat, orang lain akan merasa sebal saat melihatmu. Kelekatan manusia terbentuk secara perlahan-lahan. Sefu beritahu kalian, janganlah terlekat pada pencapaian dan kehilangan kita. Meskipun Anda mendapatkannya, Anda juga akan kehilangannya. Meskipun Anda kehilangannya, Anda juga akan mendapatkannya. Semua itu akan kembali pada kekosongan. Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun. Rumah akan diganti nama saat manusia telah mati. Begitu juga dengan kekayaan. Semua itu akan kembali pada kekosongan. Pencapaian dalam membina diri adalah hal yang paling nyata. Itu karena setelah Anda membina diri, Anda memahami dirimu sendiri. Anda telah tahu apa yang harus Anda lakukan di kehidupan ini. Inilah yang disebut bertemu dengan sifat asli. Kalian sudah tahu tujuan kalian datang, kan? Kalian datang ke dunia ini untuk membayar dan menagih utang. Lalu, apa tujuannya lagi? Kalian datang untuk menyelamatkan semua makhluk. Dengan demikian, Anda akan bisa bertemu dengan sifat asli. Apakah Anda datang untuk bersenang-senang? Hal yang paling dihindari adalah membuang-buang waktu. Siapapun yang membuang-buang waktu, itu artinya kalian menyia-nyiakan hidup. Waktu tidak akan kembali lagi. Setahun demi setahun disia-siakan. Kalian telah banyak menyia-nyiakan waktu. Sudah berapa banyak kebajikan dan perubahan yang telah kalian lakukan? Seberapa bersihnya kerohanian kalian? Sudah berapa kebaikan yang telah Anda lakukan untuk orang lain? Sudah berapa banyak parita yang telah Anda baca? Apa kemampuanmu sehingga keluarga kalian bisa berubah? Apakah Anda bisa menghidupkan kembali anggota keluargamu yang mati? Harus ada pahala. Jika tidak ada pahala, bagaimana Anda menyelamatkan keluargamu? Dari mana datangnya pahala? Apakah itu berasal dari tidur? Apakah itu berasal dari penyanyian? Sefu berharap kalian mengerti bahwa kita harus memiliki keyakinan yang kuat. Batu begitu keras, tapi mengapa setetes demi setetes air bisa menembus batu? Manusia harus terus berbuat kebaikan. Kalian harus berhasil dan rajin hingga akhirnya kalian pasti bisa menembus batu. Jika kalian memiliki semangat seperti ini, kalian harus membina diri dengan begitu dan terus berusaha. Dengan demikian, kalian pasti bisa menjadi bodhisattva. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa, Master Lu Chin Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.